Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki ya. Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang ingin jadi driver online, tonton dulu video ini sampai habis ya, biar nggak nyesel gitu loh. Jangan istilahnya lihat apa penghasilan orang gede, wih driver online Gojek sehari 1 juta, wah pengen jadi driver online lah gitu. Jangan kayak gitu, semua itu butuh proses ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba penghasilan 1 juta, waduh penghasilan gede, enggak. Semua itu butuh proses. Prosesnya juga panjang, berat, nah gitu. Jadi kita harus bisa melalui gitu. Perangkap dulu, habis itu berdiri, terus jalan pelan-pelan, terus kenceng, terus lari gitu. Nggak ujuk-ujuk nyetir dapat aplikasi jebret nyetir dapat 1 juta ya, enggak. Semua itu butuh prosesnya berat gitu loh. Kita itu apa ya, awal-awal itu ya nggak dikasih order ya, bukan nggak dikasih, jadi sepi lah gitu ya, istilahnya masih anyep banget lah gitu. Kalau awal-awal itu, dulu saya awal-awal itu masih 8 order gitu, 8, 9, 10, pokoknya segitu-gitu aja gitu, karena kita masih pemula gitu. Nah itu ujian lah ya, istilahnya ujian buat kita sabar gitu. Kadang-kadang orang nggak sabaran gitu, jadi pengennya instan dapat duit banyak, nggak bisa. Semua itu harus melalui proses. Kalau kita bisa melalui proses itu, nah kita bisa nikmatin gitu ya. Nikmatnya apa ya? Nikmatnya berpenghasilan besar gitu, gede gitu, tapi nggak enaknya juga banyak gitu. Jadinya jangan apa ya, dikira enak gitu. Banyak resiko di jalan itu, banyak. Kita itu kadang-kadang disasarin map, kadang masuk gang sempit, kadang pelanggannya suka marah gitu, macem-macem lah. Kadang pelanggannya jorok, buang sampah sembarangan, aduh kadang-kadang nggak ngerti juga, ninggalin apa bekas makanan, botol-botol di situ ya. Namanya beda-beda orang ya, begitulah, beda-beda. Kalau kita kan nggak enak ya buang sampah di tempat mobil orang gitu kan, nggak enak gitu. Gimana orang-orang beda-beda ya, kayak gitu. Resikonya itu banyak. Belum kalau kita masuk gang sempit, terus apa mobilnya baret, aduh pokoknya banyak lah gitu. Saya juga banyak tuh baret. Muter balik mundur nggak kelihatan, mentok belakang penyok ya. Itu udah resiko pekerjaan kita gitu. Dan Gojek itu nggak ada istilahnya, nggak mau tahu gitu loh. Jadi Gojek itu cuman menyediakan fasilitas aplikasi trade, kasih kita, udah di jalan itu ya urusan kita gitu loh, pintar-pintar kita ngaturnya gitu. Jadi kalau mau berpenghasilan gede ya harus melalui semua proses itu. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung penghasilan gede gitu gitu. Jangan terburu-buru, wah pengen jadi driver online gitu. Semua pekerjaan itu menghasilkan kalau kita konsisten, kalau kita rajin gitu ya. Saya berpenghasilan gede karena apa? Ya karena saya onlinenya dari pagi gitu loh. Dari pagi, start jam 6, 7 atau jam 8 pagi, pulang jam 9, 10, 11 gitu. Kadang jam 12 pernah saya gitu. Kalau misalkan besoknya libur, saya geber sampai malam gitu. Nggak gampang. Kalau mau penghasilan gede kayak saya, ikutin itu jam saya kerja. Ikutin jam saya kerja, level samain, mobil samain gitu. Kalau bisa sih mobil itu yang 3 seat ya, kayak Avanza lah gitu, yang ada 3 gitu, karena kita dapat ini apa, Gokar L gitu kan, lumayan gitu. Sebenarnya sama aja, mau mobil apa, hatchback atau mobil MVP sama aja. Yang penting kita itu, intinya di kitanya sih. Kalau kita bisa konsisten, kita bisa rajin ya, berpenghasilan banyak. Kerja apa aja kalau misalkan kita nggak konsisten, nggak rajin, ya nggak bisa dapat duit gitu. Itu mungkin orang ngiranya berpenghasilan apa, kerja di driver online ini nggak ada penghasilan, rugi di bensin, terus aduh segala macam lah gitu. Kalau nanya sama orang-orang yang nggak ngerti ya begitu jawabannya, wah rugi bensin, wah
resikonya banyak lah, banyak di masuk gang sempit. Ya emang bener, cuman kan kalau kita rajin ya penghasilannya banyak. Makanya kalau nanya itu tergantung yang ditanya sama siapa. Kalau nanyanya sama orang yang kerjanya males ya nggak berpenghasilan. Kalau nanyanya sama saya yang kerjanya rajin, ya dapat penghasilan gitu ya. Gitu. Jadi semua itu butuh proses ya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba penghasilan gede gitu, enggak. Udah gitu capek loh badan gitu, dikira enak kali, capek banget tuh. Bayangin aja kita di jalan 14 sampai 18 jam. Itu saya ya. Ya, tapi ya gimana? Saya seneng ngejalaninya, jadi ya capek ya nggak saya rasa gitu. Yang penting seneng dulu deh sama kerjaan ini. Ntar rezeki pasti ngikutin. Nah, itu. Jadi kalau ada apa-apa, resiko-resiko kita bisa antisipasi sendiri lah gitu. Misalkan jalannya sempit atau jalannya apa ya, kita itu caranya gimana. Nah gitu, itu pintar-pintar kita gitu. Jadi kadang-kadang mikir di situ juga, keahlian kita nyetir juga itu juga diperlukan juga gitu, karena di jalan itu ya resikonya gede juga gitu. Makanya nggak gampang, semua itu butuh proses gitu ya. Nah terus masalah argo di Gojek itu kecil loh. Kita kadang ngantar 4 kilo itu cuman 11.000, belum ngambilnya. Nah itu bisa ini enggak gitu loh, maksudnya kita istilahnya bisa dengan senang hati enggak gitu loh, istilahnya ngambil orderan 11.000 bayangin coba, 4 kilo 5 kilo 4 kilo lah ya, 3 kilo 4 kilo itu lumayan ya kalau jalannya lancar. Kalau kadang-kadang jalannya macet, jemputnya jauh, itu apa ya, bener-bener dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Kalau kita kerjanya istilahnya buat beramal juga, istilahnya buat nolong, bantu orang, kita ikhlas ya kita jalanin nggak masalah gitu loh. Kadang-kadang kan orang juga ini kok kalau deket-deket gitu kadang suka ngasih tip gitu, ngelebihin kayak saya barusan tuh macet tapi saya dikasih duit lebih, ongkos cuma 12.000 dikasih duit 30.000. Nah itu rezeki kita gitu loh. Makanya semua itu tergantung dari rezeki kita masing-masing gitu. Jadi rezeki itu udah ditakar, udah diatur gitu, tapi kita tetap harus berusaha gitu loh. Kalau misalkan kita nggak berusaha ya rezeki itu nggak akan nyampe ke kita gitu. Mau diem aja santai terus gitu tiba-tiba rezeki datang ya nggak bisa. Kita harus harus ikhtiar gitu, berdoa sama ikhtiar gitu. Kalau kita cuma berdoa doang ya nggak bisa, ikhtiarnya nggak ada gitu loh. Jadi bener-bener harus sabar. Hati itu bener-bener nggak apa-apa lah saya nolong orang ini gitu loh, hitungnya buat pahala gitu. Kalau niatnya kita baik, kembalinya kita baik gitu. Kalau kita niatnya cuman nyari duit aja ya berat, akhirnya dapat argo kecil-kecil disortir, pengennya yang gede-gede terus gitu. Nah itu dampaknya parah nanti ke akun kita gitu. Nggak bisa, istilahnya nggak bisa naik level, akhirnya di basic aja terus. Sedangkan di basic itu ya saya nggak tahu ya, di basic dulu sih saya ngalamin jarang order. Cuman kalau yang banyak di basic merasa banyak order gacor ya nggak masalah kalau mau tetap di basic gitu. Kalau saya sih nggak betah di basic, saya pengennya naik aja gitu. Nah di atas itu juga nggak gampang gitu. Kita itu target poinnya itu lebih tinggi gitu, tapi bonus lebih gede ya. Itu karena ini karena di atas itu ordernya semakin gede juga gitu. Makanya kalau mau gacor ya ke atas lah, ke level atas, minimal di silver lah, jangan di basic gitu kalau bisa gitu. Jadi jangan seenaknya sendiri kalau narik gokar kayak gini, mentang-mentang mobil sendiri, mentang-mentang bebas gitu. Kita kerja seenaknya sendiri, wah semaunya sendiri, bebas, bangun siang, berangkat semaunya sendiri, pulang semaunya sendiri, ya nggak ada hasilnya. Kerja apa aja kalau kita nggak niat ya nggak ada hasilnya gitu loh.
Semua itu ya harus niat dari hati kita. Kalau kita baik, niatnya baik, kita istilahnya niat baik, ya kembali baik kepada kita gitu. Rezeki itu udah pasti diatur gitu. Pokoknya hati kita itu harus ikhlas, harus sabar gitu yang ngejalanin kayak gini itu. Karena kita ketemu banyak orang dan macam-macam karakternya gitu. Nah gitu. Nah jangan lupa itu berdoa terus dan beramal, sedekah gitu. Itu penting banget gitu. Kalau misalkan ketemu orang yang sekiranya apa ya, kasihan kita gitu ngeliat penumpang atau ngeliat orang apa minta di jalan, ya kita kasih aja. Kalau penumpang sekiranya kurang mampu atau apa, yang menurut kita aja, feeling kita aja gitu ya, kasih dia gratis, nggak masalah, kita ibadah aja gitu loh. Nanti juga rezeki itu kok dituker, di apa namanya, iya, di istilahnya rezeki kita diganti nanti gitu loh, bahkan mungkin lebih besar lagi gitu. Jadi semua tergantung dari hati kita. Kalau hati kita ikhlas, baik, ya pasti kembalinya baik gitu. Jadi pokoknya itu jangan berpatokan sama penghasilan besar. Berpenghasilan besar itu bisa kalau kita konsisten dan sabar ngejalanin, kerja keras lah gitu ya. Kalau kita nggak kerja keras, ya gimana mau dapat penghasilan besar gitu. Saya ini kerja keras gitu. Jangan istilahnya disama-samain, waduh itu penghasilannya gede, saya kok enggak. Ya jangan disamain kayak gitu, kerjanya sama enggak kan gitu. Jadi ngegas dah gitu. Kadang-kadang orang itu pengennya enaknya sendiri gitu loh, istilahnya pengennya yang enak tapi nggak mau kerja keras. Ya gimana, susah lah. Dimana-mana kalau mau enak ya harus kerja keras gitu. Nggak ada orang yang tiba-tiba enak nggak tanpa kerja keras, itu nggak ada gitu loh. Pasti ada kerja kerasnya dan ngelewatin semua resiko dan ujian untuk mencapai tujuan gitu loh. Jadi kita itu harus punya mimpi gitu loh, tujuan kita apa gitu. Jadi kita itu semangat terus gitu, apalagi yang punya anak gitu, ngelihat anak gitu semangat banget gitu. Harus semangat, tetap semangat, jangan lemes. Di rumah itu ngandelin kita doang gitu. Kalau kitanya di jalan lemes-lemesan, males-malesan, kasihan yang di rumah gitu, nungguin gitu. Kita yang diharapin, wah bapak lagi kerja, wah pulang ntar bawa banyak duit, ntar bisa beli ini beli itu kita yang ditungguin gitu. Kalau kita di jalan santai-santai kan kasihan yang di rumah nungguin kita, ngarepin kita gitu loh. Jadi harus semangat gitu. Kalau kerja apa aja ya, nggak di online. Jadi harus semangat gitu demi keluarga kita gitu. Jangan buat mainan. Kalau buat mainan ya nanti kita juga yang dimainin gitu loh. Jadi pertimbangkan lagi ya, untuk daftar jadi driver online. Apalagi kalau yang mau ninggalin kerjaan demi driver online, pertimbangkan lagi udah siap belum mental sama tenaganya gitu. Kalau udah siap ya monggo, kalau misalkan belum siap ya dipikir-pikirkan lagi, buat sampingan dulu gitu. Soalnya ya berat sama aja gitu. Ya udah gitu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau mencoba jadi driver online. Ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf di video ini. Kalau bermanfaat ya di subscribe ya, jangan lupa di subscribe, di like gitu loh. Jangan pelit-pelit, bukalah hati sampean itu untuk berbuat baik untuk ke orang lain gitu. Soalnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu kembalinya kepada kita itu yang baik-baik gitu. Kalau hati kita isinya iri, dengki, batu, ya kembalinya seperti itu. Makanya semua itu dari hati kita masing-masing gitu. Ya kalau ada yang perlu ditanyakan komen aja ya, saya jawab sih sesuai yang saya bisa, pengalaman saya gitu. Karena saya juga masih 2 bulan kerja ginian, jadi ya belum begitu semua paham detail enggak gitu ya. Cuman ya ini saya udah banyak lah mengalami hal-hal yang banyak lah di jalanan di mana aja udah ngalamin semua lah gitu. Gitu aja ya, saya mau jalan lagi.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.